Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Salatullah salamullah ala anta Rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi alil ban. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu Ya Rahimu Ya Quddusu Ya Salamu Ya Azizu Ya Alimu Ya Karimu La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah baik yang langsung ngaji maupun yang lewat TV-nya Al-Jihad yang saya hormati, saya muliakan. Pagi ini kita akan ngaji surat Yunus, surat 10 ayat 27. Surat Yunus surat 10 ayat 27.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kasabus sayyiati jazaa'u sayyi'atin mithliha wa daraqum zillah ma lahum minallahi min asim ka'annama ughiyat wujuhum qita'am minal laili mudlima ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Ayat ini Allah memberitahukan kepada orang-orang musyrik waktu itu, ya sampai sekarang, sampai kiamat. Orang-orang musyrik waktu zaman Rasul itu kebanyakan kan orang-orang kaya, orang-orang ningrat. Jadi memandang kekayaan dan jabatan itu segala-galanya. Dia lupa bahwa dia sedang berlumuran dosa karena menjadi orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Walladzina kasabu, orang-orang yang mengerjakan as-sayyiati, kejelekan. Tapi sayyiat di sini awalnya itu perbuatan syirik. Jadi perbuatan syirik itu najis di dalam keyakinan. Makanya kula jenengan dadi wong Islam niku jangan cuma sholat tok. Jangan cuma Islam tok, tapi harus ngaji. Jadi orang itu ternyata kalau yang ngaji sama yang enggak seneng ngaji itu dadine gak bodoh. Itu yang betul-betul terjadi kalau haji terutama. Seperti kemarin ada orang haji karena mungkin gak pernah ngaji. Mungkin manasik aja ya kadang-kadang. Bisa-bisa haji itu sebagai kebanggaan. Wah, cerita saya tahun ini haji, saya haji akbar. Tapi tidak didukung dengan ilmu. Minim lah. Niate wong haji ku ya apa? Minim itu aja lah. Kalau tawaf, sa'i itu kan dibimbing sama pembimbingnya. Tapi paling tidak itu noto hati ini lah. Bukan cuma noto kopere. Noto hati ini. Orang berangkat ibadah haji itu seharusnya bagaimana. Makanya diadakan manasik. Tapi banyak orang berangkat haji itu enggak punya ilmu. Wis gak punya ilmu, gak nate ngaji, budal haji, apa yang terjadi? Tersiksa. Jadi di Mekah, di Madinah itu tersiksa. Sebab dia memang gak menikmati. Pertanyaannya itu kapan? Mulai lu kapan? Pertanyaan bendino itu. Kapan mulai itu? Cek suwe nih wis kaji, wis mari gak mulai-mulai. Masya Allah. Ya karena gak ada ilmu. Sulit. Diterangkan itu sulit. Sulit. Makanya sampean saestu jangan males ngaji.
Selain ngaji Quran sendiri, ya ngaji seperti ini. Karena orang berbuat kesalahan, kejahatan, jazaa'u sayyi'atin bimisliha. Itu pasti akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan dosa yang paling sulit itu kan dosa hati sebenarnya. Sampean kita sholat, tapi hati ini kepingin dilem wong. Kan enggak eruh, sebelah itu enggak ngerti. Yang tahu ya malaikat Raqib, malaikat Atid yang selalu menyertai kita. Ana wong ketoke wiritan, tiba atine elek. Nyantet wong. Wiritan tinggi nyantet. Masya Allah. Dan orang enggak ngerti-ngertinya ya wiritan. Apa yang ada di hatinya enggak ada yang tahu. Paling berat itu ya maksiat hati itu paling berat. Kita pinter agama cuma tiba jerone atine bosok gak karo-karuan. Dan itu pasti imbasnya kembali kepada dirinya sendiri. Enggak pernah ke mana-mana ya kepada dirinya. Kalau dalile wong Jawa ya apa? Becik ke titik Allah ketara. Itu enggak meleset itu. Enggak akan pernah meleset. Makanya orang yang pura-pura baik tapi ternyata hatinya tidak baik, itu pasti akan kembali ke dirinya. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Saya kalau menerangkan ini, eling ceritanya Romo Yai Husain Rifai. Romo Yai Husain Rifai yang punya pondok An-Nur sepanjang itu pernah cerita ke saya ketika beliau di pondok Rejoso, pondok Darul Ulum. Waktu itu Mbah Romli masih sugeng. Mbah Romli pendirinya punya anak Mbah Mustain Romli. Dan memang menurut beliau Mbah Yai Husain Rifai mulai di pondok sudah pinter maca Quran. Pinter maca Quran wis. Dan sampai sekarang sampai beliau sepuh itu kalau ngaji mesti pas ayat Quran dilagokno. Enak. Beliau cerita kula nate ngaji teng ngarepe Mbah Romli. Beliau masih sanawiyah apa SMP lah. Begitu selesai ngaji dipanggil. Terus diomongi, Masya Allah. Awakmu nak ngajine enak. Suaramu enak, ngajimu enak. Cuma hatimu bajin. Sing hati-hati nak ngaji, dijogo hatine ya. Itu masih kecil beliau diomongi. Suaramu enak, cuma hatimu basin. Masya Allah. Dan itu yang tahu ya orang-orang yang mukasafah seperti Mbah Romli itu. Nah, jadi orang berbuat kejelekan itu pasti itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa tarhaquhum dzillah, dan Allah akan menutupi mereka dengan kehinaan. Loh, wis gak iso dihapus wong iki wis tertulis. Jadi enggak ada orang yang atine elek, lisane elek, kelakuane elek kecuali tobat loh ya, kecuali. Terus dibiarkan begitu saja sama Allah, enggak akan pernah. Pasti akan diberikan dzillah, kehinaan di dunia ini. Masya Allah. Makanya kulo sampean monggo ojo bosen ngaji. Saestu. Ojo cukup pinter tok.
Terutama santri-santri ini kan pinter-pinter. Santri sekarang itu Masya Allah, pol pinter. Tapi harus dibarengi jaga hati. Itu loh. Nanti kalau cuma pinter dok, akhirnya gak iso jaga hati, justru kepinterannya ini akan menjatuhkan dia di dalam zillah, kehinaan. Karena apa? Muncul yang namanya kesombongan. Sombong, saya sak kamar paling pinter. Sombong, saya di pondok ini yang paling pinter bahasa Arab, bahasa Inggris. Paling bahaya lagi, sak al-jiyad itu sing ngapal 30 juz aku tok. Liyane juz 30. Kalau saya 30 juz. Oh itu bahaya itu, Quran tinggi sombong-sombongan. Masya Allah, itu bahayanya itu di situ. Mengapa? Ya senengannya ngaji sendiri tapi tidak ngaji kepada orang lain. Gak mau ngrungokne nasihate wong. Sampai-sampai wong tuane gak direken. Karena merasa dirinya sudah pinter. Ini lebih bahaya itu. Jenengan kalau jadi santri kudu sadarlah sing biayai mulai cilik lho sapa. Kan wong tuane. Adek wong tuane iku masyaallah. Nyang desa iku sing dadi tani boyoke sampe ireng, kilang-kilang, yang tambak, yang sawah, yang pasar. Anake yang Surabaya kuliah pacaran tok. Umpamane iki umpama. Tapi ya rada iya. Nah, itu kan namanya mengkhianati orang tuanya. Hati-hati. Sebab ini kelakuannya orang musyrik dulu. Merasa dirinya lebih kaya dari Rasulullah. Bahkan sebelum dikuasai Islam, Ka'bah itu yang menguasai kan orang musyrik. Dan kalau tawaf itu telanjang bulat, bayangkan ini. Untungnya gurung usum foto waktu itu. Coba usum foto terus video itu kayak apa. Gurung usum. Dan dia tetap aja merasa bahagia dengan tawaf cara jahiliyah itu. Mengapa? Ya karena merasa satu, golongane wong ningrat. Kedua, golongane wong sugih. Zaman Rasulullah itu sing sugih kan Sayyidina Abu Bakar itu aja. Awal-awal loh. Pengikutnya yang lain itu golongannya wong melawarat-marat. Nah, artinya begini, kita diberikan kelebihan oleh Allah itu jangan sampai menjadi sesat karena kesombongannya. Masya Allah. Oh, sing hati-hati. Malahum minallahi min asim. Orang-orang musyrik, orang-orang yang najis dalam ketauhidannya, itu enggak akan pernah ada siapa saja yang bisa menolong. Dan Allah enggak mau jadi penolongnya. Enggak akan pernah mau. Kalau Allah sudah enggak nulungi larpe dadi apa? Masya Allah. Kemarin itu waktu di Medina ada hujan badai. Masya Allah. Jadi orang jalan itu saking banteri angin. Sampai katut orang jalan. Angin campur badai. Kok badai apa itu? Debu. Jadi angin badai debu. Masya Allah. Isine wong jerit-jerit tok. Ya wedi katut kok gawa angin. Iku kok gawa angin terus lugur yang laut merah ngono. Kedelep mata. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Ya Allah.
talang emasnya Ka'bah itu kan pernah mau dicuri oleh orang. Pakai ondo wis dicepakno, naik mau ngambil talang emas yang di Ka'bah. Lho ngono iku kok ondone geblak. Lho sing ndorong geblakno iku lho sapa? Gak malaikat. Ya gak ketok. Geblak ya jelas entek ndase. Moncrot sak polo-polone. Mati langsung. Wis pokoke Allah iku wis aja disumbari. Terus di Madinah, orang kalau mau masuk Raudhah itu lewatnya pintu satu namanya Babus Salam, pintu keselamatan. Ada 60 rombongan kuda, bayangkan. Rasulullah sudah sedo, sudah wafat, enggak ada. Rombongan kuda 60 ini naik dengan kuda-kudanya masuk lewat pintu Babus Salam. Gak ngereweket no. Tujuannya mau memporak-porandakan makam Rasulullah. Tujuannya itu mau dirusak lah gitu. Loh, ternyata sebelum masuk daerah Raudhah, berarti sebelum makam Rasul, sebelum Raudhah. Jadi kalau dari Babus Salam itu lewat Raudhah baru makam Rasul. Ini belum, baru masuk Babus Salam, bumi ini terbelah. Bumi itu Allah terbelah berak. Akhirnya 60 orang dengan kuda-kudanya masuk ke dalam bumi. Terus bumi itu nutup lagi prek. Ya, penyet sak ndas-ndas jaran-jarane. Masya Allah. Makanya ya Allah. Mboten nak selamat. Wong sombong wis gak iso selamat. Saestu hati-hati aja sampai duwe hati sombong. Dan Allah gak akan pernah menolong itu. Gak akan pernah menolong. Allah. Makanya jenengan kalau mau berangkat haji, betul-betul ditoto niati. Betul-betul golek ridane Allah. Saya itu kalau di Madinah nggak pernah ikut sholat di Masjid Nabawi. Bukan tidak mau, apalagi tidak percaya dengan arba'in, percaya. Tapi saya lebih ngopeni sing loro-loro. Jadi yang sepuh, yang sakit, sengaja saya omongi, mbah-mbah sing sepuh mboten usah sholat teng Masjid Arba'in, teng mriki mawon teng hotel kalih kula. Loh, niku nggih arba'in Pak Yai, arba'in malah arbaun barang iki. Sampean wis percaya kalih kula mawon. Masya Allah. Jadi kadang-kadang wong iku ngejar ganjaran tapi lali golek ridane Gusti Allah. Ganjaran diuber tapi lali ganjaran itu akan diberikan kalau hidupnya diridani Allah. Sengaja saya memang gak ke masjid. Yang ngimami sholat 5 waktu di hotel. Allah, Masya Allah. Jadi kita hidup ini harus mencari ridhane Allah. Itu yang paling pokok. Karena orang-orang yang sombong, yang menyembah selain Allah sendiri tidak akan pernah mau menolong. Ka'annama ughsyiyat wujuhuhum, seakan-akan wajah-wajah mereka itu ditutupi
Qita'an minal laili, sepotong dari malam, sehingga mudlima, gelap gulita. Bukan kok gelap peteng ngoten mboten. Enten bahasa sekarang yang sampean mungkin lebih mudah menerima, ada istilah aura. Napa? Aura. Aura itu kan hubungannya sama wajah. Arek itu gak pate ayu tapi sedep. Niku aura. Ono arek kita ayu tapi didelok iku kayak setan. Umpamane. Jadi aura itu memang betul-betul ada. Apa? Inner beauty. Inner beauty. Nah, itu. Ana wong iku wajahe adem didelok. Ana wong wajahe sangar. Lho wajahe ya biasa. Cuma perasaane sing delok iku kaya Masya Allah. Makanya sampai ana anta badrun. Rasulullah itu ya gak kok terus wajah bersinar, nak bloloken sendelok Rasulullah. Istilah bersinar itu ya auranya itu tadi. Jadi teduh. Didelok iku nyenengno, yang hati wis adem. Jenengan kalau kepengin orang-orang seperti itu, sampean seneng silaturahim ke orang-orang yang minas solihin, orang-orang soleh. Ya yang sering ya sebutannya kekasih Allah, walinya Allah. Saya ini kan semua tahu, saya ini punya guru Romo Yai Husain Ilyas Mojokerto. Jadi kalau ati umpama sumpek, silaturahim, salaman, duduk. Yai belum dawuh apa-apa, ati wis padang. Yaitu anta badrun itu. Jadi ati wis padang. Dan yai itu modelnya. Modelnya itu meneng baru dawuh. Buka langsung saking putih. Betul napa niku? Betul mobil apa? Numpak bil? Enggak, yai itu salaman meneng suwi baru dawuh. Dan nanti yang didawuhkan itu ya persis yang sedang dipikirkan tamu itu. Contohnya kayak kemarin, 3 hari sebelum Yai rawuh di Medina, saya itu ngobrol sama Abah Sukron di kamar apa di mana lupa. Abah Sukron kalau ngomongi, iya, takun delok kiai-kiai yang YouTube itu cek pinter-pinter. Tak sebut semua ini pinter. Tapi cik ya cek ngelokno wong. Tak rungokno kiai sakmono akeh sing penak, pinter, ngademno ati, cuma Romo Yai Husain Ilyas. Gak nate ngelokno wong nak ngaji. Yes betul-betul ngaji ilmu. Liyane iku cek disambi ngelokno. Ya ngaji, ya kitab iki, Qur'ane iki, hadis iki, wes masyaallah. Tak rungokno ya Allah, ana wong cek pinter. Terus mak klik ngono marah-marah terus ngelokno. Ngelek-ngelek kono. Saya terus ngomong sama Abah Sukron, wis awake dhewe iki gak patek pinter. Diparingi derajat bolak-balik yang Mekah, disyukuri. Wis ngaji ya gak nate mandek ya disyukuri. Wong kula niki tugi ndek wingi ndek wau dalu wis ngaji. Lali kula niki. Tiba wis nrimo jadwal sadurunge budal haji. Dadi ya budal wau dalu. Dadi nenek tamu tak dongani teko mobil nganggo speaker HP niku Mas Alfian niku. Engko nenek tamu telepon napa tak donganane. Ya amin buanter ya. Tapi yang HP wong aku dhewe yang pengajian. Ya Allah. Tuh saya begitu diberitahu putranya namanya Gus Lam. Gus, mpun mantuk napa tesih temu Dina? Loh, kula tesih temu Dina.
Mungkin dalu kula mantuk. Niki Abah pun dugi Madinah. Oh nggih kula mriku. Langsung kula mari isak mriku kali Abah Syukron. Biasa ya salaman meneng. Terus moro-moro dawuh. Ngeten Gus. Kiai niku kabeh padha. Tapi sing padha tauhide. Tapi modele gak padha. Masya Allah. Ya iku sing tak bahas nemben. Ya Allah. Masya Allah. Ditawarang ngomong macam-macam. Makanya jenengan yang keluarga besar Ajiat. Be gelem. Nak ngaji, nak ceramah, wis gak usah ngelokno sapa-sapa. Kecuali lho, kula goblok-goblokne Abah Topan niku kecuali niku. Niku pancene dijaluk jamaah niku. Wong jamaah takon, "Yai mungkin Abah Topan digoblok-goblokne nggih?" Ngono. Iya, aku ngono. Iku jalukane panitia. Sampai Abah Topan, "Yai gak ono to kata-kata goblok liyane gak ono." Dek bengi nggih ngomong ngono. Mboten enten kata-kata liyane. Gak iki jalane panitia ngono. Soale nek sampean gak talone kucruk malah digoleki. Lho kok mboten dikucruk-kucruk ya. Ternyata niki dikangeni wong. Nah, kecuali nek niku mboten termasuk niki wae. Khusus niku. Dan gak oleh ditiru niku, gak oleh ditiru. Sampai niru ngaji sepisan goblok Abah Topan langsung gak payu. Yakin gak payu, mboten iso. Mboten saged ditiru, mboten saged. Wis ngoten niku mbuh kau Gusti Allah. Dadi sing sae wis saiki ngaji wis ngaji, wis gak usah ngelokno sapa-sapa. Soale sapa ae dilokno iku mboten seneng. Sapa ae. Ngapunten ya. Umpama sampean duwe tangga nak bengi nyopet. Terus dheke budal. Monggo Mas, sampean jawab. Nggih, badhe nyopet napa? Ngono. Langsung didoni sampean. Padahal ya arepe nyopet temen pancene. Mas aku nyopet iku gak nyopet bathukmu. Lah apa kon ngelokno ngono banget. Lho lah nggih sampean badhe teng pundi terminal. Lah nggih badhe nyopet. Lah nggih kan kula takon badhe nyopet ta. Padahal ya bener ya, tapi ya tetap gak seneng. Mboten seneng. Padha karo sampean Mas, duwe cewek ireng. Ojo pisan-pisan mbek ceweke sing mung cewek wis disenengi wis dibosi bakso barang. Dek aku iki seneng ndelok sampean mergo irengmu iku. Langsung klepat bakso tinggal mangkok diraupno raine. Iku pen dhewe iku, irengmu iku pen. Mboten usah ngomong ireng, wong jelas ireng itu ngomong ireng. Alhamdulillah Dek manis sampean. Wis ngono ae, aja ireng manis. Enek irenge iku wis gak seneng. Iki areke sebelah iki. Wis pokoke hati-hatilah. Sopo ae dilokno niku mboten seneng, gak akan pernah seneng. Dan orang yang putus dari rahmatnya Allah itu memang wajahnya tertutup seperti malam sehingga wajahnya gelap gulita. Maksudnya gak ono aurane. Makanya ya Allah. Apa meneh nggih niki pesen mawon. Sampean sing biasa khutbah Jumat. Ojo pisan-pisan khutbah niku bahas politik. Ngelokno partai kono, ngelokno pemerintah, ngelokno aduh. Bukan tempatnya. Bukan tempatnya. Jadi nak sampean bahas politik itu sing bener ya cangkruan niku ae. Ojo nyang khutbah Jumat. Saudara-saudara. Ada partai yang mana yang memikirkan rakyatnya. Loh, ngono iki sing di partai kan dia ngamuk kabeh. Gak usah. Dan itu gak ada gunanya. Mboten enten manfaat. Wis kula niki pun meniteni mina. Wis pokoke wong sing tukang ngelok-ngelokno partai, ngelokno pemerintah, ngelokno kiai, ngelokno tokoh, mboten enten gunane. Dan dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Pasti itu.
Dan kula niki mboten nate krungu Rama Yai ngelokno pemerintah ya gak nate, ngelokno kiai liyane ya mboten nate. Belas sampeyan setel YouTube-e. Kiai Haji Husain Ilyas Mojokerto pure setelan mulai 1 sampai 150. Mboten enten bahasa ngelok-ngelokno mboten. Masya Allah. Makanya Yai itu kalau di Mekah Madinah selalu ditemoni Nabi Khidir alaihissalam. Selalu. Ya karena memang hatinya bersih. Kalau sampean ini kan menang pinter tapi bersih gak patek bersih. Pintere pinter. Noto hati ini sing patek iso. Makanya nggih muga-muga mawon ngaji ngardidik ngeten iki atine tambah waras. Tambah urip. Ulaika ashabun nar, dan pasti sudah mereka itu akhirnya penghuni neraka. Wis pasti itu. Hum fiha khalidun, dan pasti selama-lamanya. Makanya orang berpikir jelek itu juga pasti akibatnya kembali kepada dirinya sendiri. Orang yang hatinya jelek pasti itu. Loh, istilah kembali kepada dirinya itu nggih mboten kok pribadinya. Iso ae balike nyang anake, ngoten lho. Nek cara bahasane keterangan itu kan ku anfusakum wa alikum naro. Ya jagalah dirimu dan keluargamu supaya tidak masuk neraka. Loh, makanya wong nglakoni elek niku kadang-kadang sing ngomong niku selamat. Justru gak selamat ibu anake. Oh kula pun menengeri ngoten niku. Wis niteni pun. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Makanya mas-mas santri, mbak-mbak santri, nak ketemu yatim aljian, ojo kereng-kereng. Saestu ojo kereng-kereng. Mungkin areke meneng tapi batin. Areke sampean katakanlah sampean dolimi, mbok dikaplok, mbok dicewer, mbok diopo. Majane arek yatim wis ngene iku. Betik-betik ngene wis paham kula ngopeni pirang-pirang tahun. Sampean retuk mentolo meron jewewer. Betik kon. Ngoyo, gak disiram. Jewewer. Areke meneng wong kalah gede mbek Mas santri. Tapi atine kan muni. Gak selamat kon, gak selamat kon. Gak selamat temen. Jadi bisa saja kembali kepada dirinya itu bukan cuma dirinya tapi keluarganya. Bahayane teng mriku. Makane kula eling dawuh Kanjeng Nabi. Semua dosa itu akan disempurnakan balasannya di akhirat. Semua dosa. Hanya 2 dosa yang langsung cepat dibalas di dunia. Yang pertama zalim, yang kedua uququl walidain. Jadi berbuat zalim kepada orang Allah, apalagi zalim mbek wong tuane, zalim mbek gurune. Ya cospleng niku. Cospleng. Kontan wis, gak ada nunggu mati wis. Yang kedua ya uququl walidain itu. Berani durhaka sama orang tua, Masya Allah. Nah liya-liyane niku cek teng akhirat besok. Ana wong males salat niku ngibenge besok. Ana wong males ngaji, ya dikibeng tapi besok. Saiki ya gur efek-efek ngono tok. Gak langsung kontan. Kontane besok. Tapi dua ini zalim sama durhaka sama orang tua. Cospleng nih. Makanya sampean nak kepengin duwe nasib sing enak. Sing sering nyenengno wong tua. Sembuh carane ya apa wong tuane. Sing penting disenengno. Dan hati-hati aja sampai mendolimi orang. Soalnya bahayane kan balik teng awake
dhewe, balik nyang anak-anake, balik nyang rizkine. Makane ana wong kadang-kadang ngomong, "Rizkiku saiki gak lancar ya." Kesumpet ya. Padahal sing nyumpet iki ya kelakuane dhewe. Mergo mendolimi tanggane, mendolimi orang lain. Itu. Makanya sejak milad yang kemarin tidak akan pernah ada lagi milad di pondok sini. Harus di Jatim Expo atau di lapangan Kodam. Kalau belum boleh ya nggak ada milad. Ya, sebab ya ojo sampai kita ini mendolimi tonggo. Memang jamaahnya kalau milad kan sudah Masya Allah kan. Akhirnya kan yang ganggu tonggo. Nah itu jangan sampai ganggu. Ya satu-satunya tempat ya di Jatim Expo lah langganannya. Kalau belum boleh ya nunggu boleh. Gak boleh ya gak usah ada milad. Tumpengan naik. Oh ya ini mumpung ngiling ini. Tolong ya bapak-bapak pengurus, Abah Ikhwan dan yang lain. Mas Alfian, musyawarah. Pas malam 17-an. Pondok juga harus mengadakan tirakatan. Tirakannya nanti ya Yasin Tahlil, Istighosah. Kemudian makannya itu sepanjang jalan itu. Pakai godong itu loh. Mungkin cari godong angel lah ya. Dulu kan pernah itu. Mangan sepanjang jalan Gang 3 ini. Mulai sampai depan sini sampai notok. Tapi jangan sampai nutupi jalan. Sepanjang jalan. Nah, jadi nanti dipoto, dilebokne YouTube. Inilah tumpeng terpanjang di dunia. Memanjang. Ya pesen golek nyandi. Selawe sing sederhana-sederhana aja. Kere, yuwa mujair apa-apa lah gitu. Terus apa itu sayur apa itu lodeh apa-apa. Pokoknya sepanjang jalan itu. Nanti izin sama Abah Reno. Nah, ini tungakno para pahlawan dan tungakno Indonesia. Ya, sepanjang jalan. Tahlil, Yasin, tahlil, Istighosah. Gak usah ceramah, gak usah. Engko malah ngelokne negara barang. Gak usah. Mari tahlil, Yasin, Istighosah, mangan wis ngono ae. Mangan. Mbek nyetel lagu Indonesia Raya. Aja dangdut. Aja Joko Tingkir ngombe dawet. Lah iya Joko Tingkir kok sampai keluwen ngono ya. Apa ya cek ono dawete Joko Tingkir. Di setel lagu-lagu perjuangan Indonesia Raya, Padamu Negeri, terus ya lagu-lagu perjuangan lah. Ya, sekarang paling gampang nyetel. Nggih, saya kira itu nggih. Ya sumbangsih kita kepada negara tentu bisanya doa ya doa. Gak iso bantu apa-apa nyang negara. Isone ya doa ya kita berdoa bersama-sama nanti keluarga. Ya dep-depan gitu, bukan dep-depan santri putra-putri ya. Ya gak iso mangan, Bro. Ndelok pipine wis wareg. Loh, nyanti awakmu? Wareg aku. Loh, ndelok pipine nyempluk wis wareg aku. Wah. Ya dep-depane lanang-lanang wedok-wedok gitu. Arek-arek diomongi dep-depan langsung sip iki. Abai cerdas abai. Cerdas gundulmu. Ya dep-depan putri-putri, putra-putra gitu. Nggih. Nanti dibiayai sama kantor. Kalau kantor kabupaten di duit ya tak biayani. Insya Allah gampang. Apa ini kalau golek duit gampang. Pol gampang. Saya itu golek duit kanggo pondok is gampang. Kok iso ya gampang itu? Cuma modalnya satu tok, dipercaya. Itu tok. Orang kalau sudah enggak dipercaya orang, mimpi iso hidup bahagia. Enggak akan pernah.
Nah, orang mengapa diberi banyak kemudian? Karena dipercaya. Butuh dana, karek nilpun do, ngomong do. Itu karena dipercaya. Makanya sampean kalau ingin hidupnya mudah, segala-galanya harus bisa dipercaya oleh siapa saja. Jangan menjadi pengkhianat. Nanti kembalinya kepada dirinya sendiri. Pasti itu. Monggo sarang-sarang berdoa, mudah-mudahan yang akikoh pagi ini yang kambingnya disembelih, subhanallah. Al-jihad ini jangan luar biasa. Tiap Sabtu mbelih wedhus. Allah. Hari ini yang kambingnya disembelih atas nama Muhammad Ikhyaul Warid bin Muhammad Ayyuhan. Yang kedua atas nama Supriyanti binti Suradi. Tiap Sabtu boleh wedhus. Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, mugi-mugi ngaji pagi ini walaupun hanya satu ayat menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan semoga kami keluarga besar Yayasan Ajiat Surabaya Group seluruh Indonesia selalu ditulungi Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.